Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke cuy, sebelum lanjut seperti biasa, simak video ini dari awal sampai akhir biar gak jadi salah paham ya cuy ya. Nah di sini gua mau cerita sedikit nih buat customer gua dan buat pengalaman kedepannya atau buat inilah biar tidak terjadi lighting yang ngedip cuy. Dan juga ini posisinya lagi hujan dan juga lagi senggang karena semua kerjaan lagi di Bubut cuy. Oke, jadi kita free waktu beberapa bulan ke depan karena udah gue masuk Bubut semua cuy kerjaan untuk stok kerjaan yang sekarang. Oke, sebelum lanjut gue mau ngopi dulu cuy. Kalau ngedip atau goyang berarti kesalahan teknis antara lighting dan tripodnya cuy. Nah oke, di sini gua mau bahas atau bercerita pengalaman dulu sebelum riset keras. Kenapa makanya gua riset keras nih? Karena namanya kita main ini untuk khusus spek ekstrim ya. Walaupun spek gak ekstrim juga bisa mengalami hal seperti ini. Nah, apa sih penyebab motor bisa trouble atau bahkan jebol sangat parah? Salah satunya piston pecah, stang seher putus, sampai crankcase itu belah atau crankcase pecah, bahkan head juga pecah. Intinya jebol. Nah di sini hampir gue bahas setiap spare part atau step yang dipasang itu semuanya fungsional ya. Ibaratnya wajib kita pertimbangkan. Aduh, lightingnya gak jelas cuy. Nah di sini dahulu kala gue punya basic motor itu 5 TP. Dulu gue seringnya motor gigian ya, sebelum terjun ke dunia matic yang kayak sekarang. Nah saat itu kalau nggak salah 2016 ya, gue belum terlalu mendalami tentang askrok atau cross stroke up. Yang pada akhirnya gue ada salah satu cross yang gue beli dari salah satu bengkel gitu. Keras itu stroke up langkah 66 kalau nggak salah, itu stang pistonnya 15. Nah, di sini pistonnya gua pakai piston CBR ini yang model 4 klep tadinya cuy, cuman karena Jupiter 2 klep ya kita modif. Sudah pasti yang di tanggapan pertama kalian itu mungkin karena terlalu tipis pada colokan piston. Nah kalau menuju ke situ itu sudah pasti benar karena colokannya terlalu tipis. Akan tetapi ada beberapa faktor lain ya. Selain colokannya tipis, pertama-tama kita ke jantung pacunya dulu atau perkas. Nah untuk kalian yang mau membuat perkas, makanya selalu gua saranin gua yang garap, kalian jangan berpaku kepada video center kertas tersebut. Oke, contoh misalkan video itu balansinya itu 0,0 banyak sampai nggak goyang sekali. Nah itu nggak menentukan motor kalian kertasnya bisa enak bahkan bisa maksimal gitu. Memang itu faktor penting bahwa kertas harus balance ya. Itu bahasa Inggris itu gua agak susah ya cuy ya, mohon maaf ya. Harus toleransi ya, toleransinya harus 0,0 paling bagusnya, ibaratnya nggak bergerak sama sekali ya. Kalau berat cuma sedikit sampai 2 titik ya itu nggak masalah, pagi kita gerakin cepat gitu. Tapi pada dasarnya ketika gua pahami bukan menunjukkan kepada toleransi angka dial pada kertas gitu. Jadi kalau angka pada toleransi keras itu angka finishingnya harus semaksimal mungkin di angka paling kecil gitu. Nah apa sih yang keras yang menyebabkan salah satunya nggak enak atau bisa menyebabkan jebol, intinya menyebabkan kurang pas lah ya. Salah satunya penempatan bandul gitu ya. Namanya jenis stroke up itu ya sama aja cuy ya, kalau nggak model Thailand, model biasa ya kayak gitu. Kalau nggak bandul kuningan, hal bronze, timah ya bandul plat ya. Kalau penempatannya benar gitu sudah pasti selain aman
torsi dan top speed, akselerasi semua pasti pas. Itu untuk di jantung pacunya ketika kita mereset apa ya namanya, titik bandul atau titik daya lontar as yang pas. Makanya ketika gua membuat as, kita mempertimbangkan dulu coy, gua timbangkan dulu coy untuk spek apa, pergunaannya apa, kita cari jatuhnya dulu gitu, jatuhnya di angka berapa gitu. Jadi kalau bicara itu ya merujuk kepada rumus. Nah yang kedua juga penyebab masalah piston ini ya itu salah satunya krok as dulu coy, karena bandulnya itu nggak balance. Di bandulnya nggak pas gitu, bandnya nggak tepat lah. Kalau balance sih balance ya, karena 0, sekian saat itu. Nah kalau ke bicara masalah piston, nah, untuk kayak gini ini tuh terlalu tipis tuh. Itu paling ekstrim itu seharusnya itu 2 mili sampai 2 mili setengah paling ekstrim. Bisa sih kayak 1 mili setengah kayak model ini nih, 1 mili setengah. Nah tapi kubah atau coakan klemnya tidak seperti ini cuy. Jadi dia pakainya radius. Kalau mau tipis ini kan bukan radius cuy. Ini udah banyak ke sini cuy, udah rata. Kalau dari sampingnya segini, kalau ke tengahnya radius makin tebal itu masih toleransi lah. Ini khusus spek racing balap ya. Walaupun masuk kategori tipis banget tapi masih bisa cuy sebenarnya gitu. Ya tapi tetap ada resiko. Karena paling aman itu sebenarnya minimal itu ya bagi gue itu 2 mili setengah cuy jarak ini untuk balap ya cuy ya, 2 mili setengah paling amannya, 2 mili setengah gitu. Mau entah lembaran mau itu pakingan itu jarak amannya 2 mili setengah. Nah yang kedua posisi coakan klep cuy, kedalaman coakan klep karena meningkatnya lift atau ugal-ugalannya lift pada noken as, hasil coakan klep pasti pada dalam gitu cuy. Nah makanya harus diimbangkan dengan sisa ketebalan pada dinding piston ini cuy gitu. Karena banyaknya itu kadang ya kita namanya ngejar selembaran ya cuy ya, ya udah kayak gini kita pasang cuy, pada sebenarnya nggak aman cuy ya. Walau misalkan posisi kayak gini nih semuanya nggak nabrak, semuanya aman ya, tapi nggak bakal awet itu karena gue udah ngerasain. Makanya sekarang gue untuk ngejar stroke up dan lain-lain gue punya batasan gitu. Dan belum tentu juga contoh misalkan dengan coakan segini kita bisa stroke up lebih tinggi, kita bisa lift lebih tinggi atau apa lebih tinggi, belum tentu juga motornya bisa lari coy. Karena patokan lari bukan dari masalah itu langkah tinggi sekian berapa, piston segede apa, kompresi segede apa, sebenarnya nggak ke situ juga coy. Walaupun kalian bikin kompresi tinggi, langkah tinggi, kalau bikinnya enggak apa ya, yang enggak pas ya sama aja cuy. Motor bisa lari di tempat atau enak di bawah, sekedar di bawah, atau bisa juga atasnya susah nyarinya ya, ibaratnya harus maksimal semuanya gitu. Nah selain itu buntut piston juga saat TMB harus diperhatikan gitu. Ya walaupun bahasa ekstrimnya ketika TMB kertas lembaran itu sebenarnya enggak mematuhi pedoman komunitas, anjay pedoman komunitas pada dunia stroke up gitu. Yang harusnya langkah sekian pakai stang share sekian, harusnya pakai stang share ban apa sebenarnya gitu. Nah tapi dengan kita memaksimalkan sesuatu yang tepat itu bisa meminimalisir hal tersebut. Walau pada akhirnya namanya motor mesin balap pasti ada di mana jebolnya. Tapi di sini gue sekedar bercerita coy. Karena kalau kita nggak begini asumsi itu banyak tuh ya, apalagi generasi anak sekarang yang baru melek media banyak asumsi-asumsi lain. Nah jadi seperti itu. Itu untuk bahasan sekilas tentang piston coy. Kedua masalah liner dan masalah coulter itu sangat mempengaruhi. Ya contoh misalkan kalian punya liner bagus tapi jarak coulter kalian kurang tepat gitu. Ya itu sama aja coy. Panjang liner juga menentukan. Nah itu kita tidak bisa ngejelasin, gue nggak bisa ngejelasin harus berapa ukurannya, harus bagaimana, karena itu ngukurnya harus berdasarkan spek mesin yang dipakai pada mesin tersebut. Untuk masing-masing mesin yang gue garap itu semua berbeda gitu. Nah yang ini pada head coy. Nah kenapa gue setiap bikin noken harus kirim head ya, karena kita menentukan coy
Mungkin nanti kenapa masalahnya nanti gua akan bercerita di next video, karena baterai gua juga tinggal 10%. Ini takutnya pas video mati nggak ke record cuy, gua udah ngomong panjang gitu. Nah cuman hal simpelnya buat kalian para pecinta media, dalam rumus contoh misalkan semakin tinggi lift, misalkan semakin tinggi lift, misalkan semakin enak di bawah, misalkan overlapnya semakin tinggi, atas semakin enak, atau LSA semakin sempit, SL semakin rapat, semakin renggang, enak di sekian gitu. Tapi itu nggak menjamin coy, itu nggak menjamin bisa enak. Masih banyak faktor-faktor yang harus kita pikirkan gitu. Nah jadi jangan beranggapan ketika overlap tinggi bisa atasnya enak, left tinggi bisa di bawah enak, ya kayak gitu nggak ngejamin gitu. Makanya ketika gua ngeriset Noken As, gua pengennya itu kirim head, apalagi yang udah rubah sudut. Percaya atau enggaknya ketika kalian rubah sudut, contoh ini apa namanya, ini ukuran 33 berapa ini, 3328, contoh ini ukuran 3328. Misalkan ini buatan Jakarta, terus yang satunya buatan Depok, satunya buatan Bekasi, satunya buatan Jawa. Dalam ukuran yang sama, dalam head yang sama, itu belum tentu jarak antara gap ini itu sama cuy. Kenapa bisa berbeda? Ya karena sudutnya kadang ada yang ya, beda-beda sudut lah intinya gitu. Jadi masing-masing head itu berbeda risetannya. Oke. Nah nanti ini gue bakal cerita kenapa gue bisa sampai dibikin Noken kayak gini lah ibaratnya gitu, kenapa bisa sampai sini. Jadi kita bahas berikut masalah RRA atau rasio roket arm gitu. Nah sebenarnya kalau bahas masalah spek-spek mesin gitu masih banyak cuy yang harus gua ceritakan. Nah, karena salah satunya keuntungan buat gua sih ketika ada customer baru, gue bisa menjelaskan dengan cukup membagikan link video yang udah gua share gitu, jadi bisa paham. Dan akhir-akhir ini gue lihat banyak seperti di VT itu saling menyalahkan bengkel cuy. Jadi bengkel ini bla 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 kayak gitu. Sebenarnya itu gue lihat dari garapannya aja sebenarnya itu kurang pas, bukan kita meragukan bengkel orang lain. Itu versi gue gitu. Makanya buat kalian tolong cari mekanik yang tepat. Nah bukan berarti gue beranggapan gue itu paling bagus atau paling cakep lah, enggak juga cuy, kata siapa ya. Gue sendiri pernah gagal garap Mio San Mori atau Beat 54 nah 54 buat 500 meter, tapi kesalahannya di situ satu, ada kesalahan fatal yang gue belum riset total. Jadi itu udah bos-bosannya udah ambil kesimpulan, seharusnya ya namanya riset kita motor balap itu nggak bisa sekali bungkus cuy, masih banyak tahap-tahap riset yang nggak cukup sampai sebulan atau 3 bulan. Cuman di situ perlu dana lebih juga buat kita riset masalah motor racing. Ya pokoknya itu cerita masa lalu, semoga kedepannya juga gua lebih baik. Andai kata pun itu bisa kembali lagi ya bakal kita riset secara baik-baik cuy. Oke. Mungkin sekian dulu untuk video sampai saat ini. Kalau ada bahasan lagi nanti gua bakal cerita-cerita lagi cuy. Berhubung gua pengen durasinya 20 menit tapi baterai gua udah lowbat, jadi gua akhir sampai sini. Yang mau bertanya silahkan di komentar atau di konten terbaru yang gua upload cuy, biar kontennya kebaca. Oke. Terima kasih yang udah stay tune di channel gua doain biar rezekinya lancar dan sehat selalu. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya biar gua makin semangat. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.